مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Darul Ihsan yang semoga senantiasa diberikan kebaikan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sempurnalah seluruh kebaikan-kebaikan. Maka di antara kebaikan yang Allah sempurnakan dengan nikmatnya untuk kita hari ini, kita dapat kembali bertemu dan bersua di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia setelah melaksanakan ibadah yang mulia dan juga di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semua melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat fihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum ketika mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada mereka rahmat, dan mereka juga akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kemuliaan ini dan juga kemuliaan-kemuliaan yang lain yang banyak sekali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang mau bersabar, duduk mendengarkan ilmu, duduk mendengarkan apa yang sekiranya akan menambah pemahamannya dan amalannya terhadap syariat yang mulia ini. Ya, karena kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya, hendaklah kita berusaha ketika kita ingin melakukan apapun itu, berusaha kita untuk mencari ilmunya agar kita tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru besar daripada umat ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu muallima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru, untuk menjadi muallim, ya, pendidik bagi umat ini. Maka tidak ada hal sekecil apapun itu, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, melainkan itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang akan memasukkan kita ke dalam surga maupun hal-hal yang akan menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas. Maka di antara hal yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk menjadi perhatian yang sangat besar bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat. Ya, adalah ibadah salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkannya langsung. Ya, beliau langsung berdiri agak tinggi di atas mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam agar terlihat oleh seluruh para sahabat beliau di masjidnya yang mulia. Ya, lalu selesai mempraktekkan tata cara salat tadi, maka Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembicaraan kita tentang ibadah yang paling mulia ini,
Ya, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita keringanan untuk meninggalkannya. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu, tidak ada keringanan bagi seorang hamba selama mereka telah memenuhi syarat-syarat wajib solat, maka tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkan solat. Ya, tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkan solat. Maka Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka seluruh amalan-amalannya telah runtuh. Itu ancaman Nabi bagi orang yang meninggalkan satu salat saja. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan semua salat, ya, dan meremehkan perkara tersebut? Ya, padahal sekali lagi Bapak Ibu kita tegaskan, satu-satunya ibadah dalam syariat yang mulia ini yang tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkannya, ya, melainkan hanya ibadah salat. Melainkan hanya ibadah salat. Puasa Ramadan, ya, bagi orang yang tidak sanggup berpuasa dikarenakan usianya yang telah lansia, ya, atau ia memiliki penyakit yang parah yang tidak diharapkan kesembuhan dari penyakitnya sehingga tidak bisa ia melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut, maka syariat meringankannya untuk membayar fidyah. Ya, syariat memberikan keringanan untuk membayar fidyah. Ya, zakat ketika tidak sampai batasan hartanya, ya, tidak sampai batas waktunya, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Begitupun ibadah haji. Ketika ia tidak memiliki kemampuan secara fisik, walaupun dia kaya, maka tidak wajib baginya untuk haji. Ya, atau mampu secara fisik namun tidak memiliki harta untuk melakukan perjalanan ibadah haji tersebut, maka dia tidak wajib melakukan ibadah haji tersebut. Adapun ibadah salat, apapun kondisi kita, ya, apapun kondisi kita, bahkan nanti para ulama membahas, seandainya dia mabuk lalu hilang akalnya, apakah dia tetap wajib salat atau tidak? Artinya dalam kondisi mabuknya ketika dia tidak salat, wajibkah dia mengganti salatnya? Ya, karena tadi kita katakan satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur, tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkannya adalah ibadah salat. Ya, bahkan para ulama sepakat, siapa yang meninggalkan salat, ia meninggalkan salat dengan sengaja, yang mana ia meyakini bahwasanya salat tidak wajib bagi dirinya, kafir secara ijma'. Sepakat para ulama, tidak ada berselisih para ulama orang-orang yang meninggalkan salat yang mana mereka tidak meyakini kewajiban salat tadi. Misalkan dia katakan, kita tegur, Pak, salat Pak udah azan, saya nggak wajib salat. Saya tidak wajib melakukan salat. Karena salat itu, kata mereka, mungkin salat hanya cukup mengingat Allah. Allah katakan dalam surat Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Sekarang saya sudah ingat Allah. Ya, Allah, sudah saya ingat, ngapain lagi saya salat? Ya, ketika telah disampaikan kepadanya tentang kewajiban salat, lalu dia mengingkari kewajiban tersebut, sepakat para ulama, ya, dia keluar daripada agama Islam. Berikutnya para ulama berselisih dengan perselisihan yang sangat ketat tentang orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, tapi dia meyakini salat masih wajib. Ini juga menjadi perselisihan yang sangat ketat daripada para ulama kita, apakah dia keluar dari Islam atau tidak. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan dia meyakini kewajiban salat atas dirinya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu mereka berselisih apakah orang ini keluar dari Islam atau tidak. Sampai seperti itu para ulama membahas, ya, tentang hal ini, karena hadis-hadis Nabi SAW yang mengancam orang-orang yang meninggalkan salat itu sangat keras. Ya, Nabi SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan mereka, yaitu orang-orang kafir. Apa yang membedakan kita, kata Nabi SAW? Salat.
Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya, dari memahami hadis ini para ulama berselisih tadi. Apakah kafir yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini keluar dari Islam? Atau yang dimaksudkan adalah kufrun duna kufrin, yaitu dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yang mana dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Meninggalkan salat, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, lebih besar dosanya daripada para pezina. Meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada para pencuri, para koruptor. Meninggalkan salat dengan sengaja lebih besar dari semua dosa-dosa besar setelah dosa kesyirikan. Maka setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar setelahnya adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Maka jangan anggap ini hal biasa. Oh biasa, anak-anak zaman sekarang tak salat biasa. Subhanallah. Itu bukan hal biasa yang mana kalau dia salat alhamdulillah, kalau dia tak salat tak apa-apa. Bukan masalah sepele itu, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ini masalah imanuddin, masalah tegak atau runtuhnya agamanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan as-salatu imanuddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Apabila dia tidak salat, mana-mana tiangnya, maka akan roboh agamanya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW menjadikan standar akan baik atau tidaknya amalan seseorang, lihat salatnya. Lihat salatnya. Ya, maka kata Nabi SAW, di antara perkara yang pertama kali kelak akan diperhitungkan oleh Allah, akan ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, akan dihisab oleh Allah adalah salat. Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali akan Allah lihat, yang akan Allah tanya, yang akan Allah perhitungkan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita kelak berada di padang mahsyar, lalu setelah itu kita akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang telah kita lakukan, maka pertama kali yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Bagaimana salat kita? Ya, apakah kita salat atau tidak? Kalau tidak salat, sudah jelas dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar tadi, yang mana para ulama berselisih apakah dia keluar daripada Islam atau tidak. Ya, terhadap orang yang meninggalkannya dengan malas. Kalau orang yang meninggalkannya dengan meyakini bahwa saya salat tidak wajib bagi dirinya, maka kafir. Sepakat para ulama. Ya, maka kata Nabi SAW, yang pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Maka perbaiki salat kita, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Maka kalau kita salat, Allah akan tanya, seperti apa salat kita? Ya, seperti apa salat kita? Maka apa kata Nabi berikutnya? Idza saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya telah benar, Allah dan Rasul SAW menjadikan salat sebagai standar baik atau tidak amalan yang lain. Maka kata Nabi SAW, apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Yang lain akan ikut baik. Jika salatnya saja sudah baik, sudah dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha mencontoh Nabi SAW dalam salatnya, dalam setiap gerak dan bacaannya, maka apabila ini baik, maka akan baik seluruh amalannya. Sebaliknya kata Nabi SAW, apabila rusak, salatnya rusak, tidak ikhlas, salat asal-asalan, ia tidak mempedulikan bacaannya, tidak mempedulikan gerakannya, maka kata Nabi SAW, apabila salatnya rusak, maka rusaklah amalan-amalannya yang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, di antara standar beliau dalam memilih pegawai pemerintahan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang paling penting, perkara kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah salat kalian.
Kenapa Umar mengatakan hal ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Ya, Umar dengan pemahamannya yang mendalam tentang betapa mulianya ibadah salat ini, beliau melihat ketika seseorang telah baik salatnya, telah ikhlas melaksanakan salatnya, lalu berusaha agar salatnya tadi benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau salat saja amanah Allah yang paling besar dia jaga, maka tentu amanah manusia dia akan lebih menjaganya. Ketika amanah Allah ini tidak dijaga, Allah saja dikhianati, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apalagi kita, apalagi kita. Maka ini juga dijadikan, hendaklah kita menjadikan ini juga standar utama kita. Ya, entah kita ingin memilih menantu nanti, Bapak Ibu, ya menantu, ya atau karyawan, pekerja yang akan bekerja dengan kita, lihat salatnya, lihat salatnya. Maka kalau amanah Allah saja dia jaga, ya dia takut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu amanah yang lebih kecil dari itu dia akan jaga. Dia akan jaga. Sebaliknya ketika amanah besar yang telah Allah bebankan tadi, ya dia tidak menjaganya, Allah saja dia khianati, bagaimana dengan kita? Maka kita akan mereka khianati dan akan mereka dustai. Ya, oleh sebab itu Umar menjadikan standar utama, ya sebelum yang lain, maka standar pertama yang dilihatnya apa? Salatnya seperti apa? Salatnya seperti apa? Ya, maka tidak ada kebaikan, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada kebaikan pada dirinya, tidak untuk dunianya, tidak juga untuk akhiratnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum para ulama membahas tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu nanti ketika kita masuk ke dalam bab itu ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, pertama sebelum membahas tentang tata cara salat ini, pembahasan tentang salat ini secara umum dimulai tentang siapa yang wajib baginya untuk melaksanakan salat. Ya, siapa yang wajib baginya untuk melaksanakan salat, atau dalam bahasa lainnya syarat wajib salat. Artinya ketika telah terpenuhi syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan salat, sekalipun dia sakit parah. Sekalipun dia sakit parah, namun di situ syariat memberikan kelonggaran. Ketika tidak mampu berdiri maka duduk. Ketika tidak mampu duduk maka sambil berbaring. Tidak mampu sambil membaring, sambil memberikan isyarat dengan gerakan matanya. Intinya jangan sampai dia meninggalkan sholat selama syarat ini masih ada pada dirinya. Kalau ingin meninggalkan sholat, Bapak Ibu, supaya tidak dimurkai oleh Allah, hilangkan salah satu syarat ini dari kita. Ya, dan tetap syarat yang pertama kalau dihilangkan tetap Allah lebih murka, karena syarat pertama dia harus seorang muslim. Dia seharus seorang muslim. Ya, ketika dia adalah seorang muslim, maka ketika dia telah masuk Islam, ketika dia telah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wajib bagi dia mengikuti semua aturan Allah. Wajib mengikuti semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian telah masuk Islam dengan sempurna. Enggak ada alasan ketika dah masuk Islam, oh saya benahi dulu hati saya tidak siap sholat. Ya, saya benahi dulu hati saya baru saya berjilbab. Enggak ada alasan itu, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ketika itu adalah kewajiban dari syariat, terpaksa tidak terpaksa kita harus melaksanakannya. Ya, kita harus melaksanakannya, dan kewajiban memang harus dipaksakan. Ya, kewajiban memang harus dipaksakan, karena kalau kita meninggalkannya maka kita akan berdosa. Kita akan berdosa. Maka ini syarat pertama, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah bersyahadat,
ikutilah aturan-aturan syariat ini dengan sempurna. Jangan dipilah-pilih. Jangan melaksanakan apa yang sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, kita tinggalkan. Ini keliru. Ya, ini syariat yang mulia. Ketika kita telah masuk dalam syariat yang mulia ini, telah beriman dengan syariat yang mulia ini, ikutilah aturan-aturan Allah dan yakinlah aturan Allah itu tidak ada yang memberatkan. Aturan Allah itu yakinilah semua apa yang Allah perintahkan, semua apa yang Allah larang kepada kita, semuanya untuk kebaikan kita. Pasti semua ada hikmahnya, baik perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ditangkap hikmahnya oleh akal kita ataupun tidak ditangkap hikmahnya oleh akal kita, maka laksanakan perintah tersebut, tinggalkan larangan tersebut. Maka di antara perintah yang sangat tegas, sekali lagi Bapak Ibu, yang tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya ketika kita telah bersyahadat adalah ibadah salat. Ini syarat yang pertama. Namun apakah setiap orang yang bersyahadat ya wajib melaksanakan salat? Ya, belum tentu. Lihat yang kedua. Syarat yang kedua, dia haruslah seorang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang telah dibebani padanya syariat. Kapan? Yaitu ketika dia berakal, aqil, ya, dan juga ketika dia baligh. Ya, ketika dia telah mencapai usia balik, maka wajib bagi dia untuk sholat. Maka kalau dia seorang muslim, ya seorang muslim, kalau dia ingin meninggalkan sholat, jadilah orang gila tadi Pak. Ya, jadilah orang gila. Maka selama dia gila, berarti bukan gila dibuat-buat Pak. Ya, ada orang hari ini, apalagi zaman-zaman seperti ini, gilanya dibuat-buat. Gilanya dibuat-buat. Melakukan kesalahan, pas ditangkap pura-pura gila. Ya, padahal pas melakukan kesalahan normal. Tapi pas ditangkap polisi, tes kejiwaannya dulu. Gila dia atau tidak? Ya, subhanallah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama jadi muslim, maka kafir tidak wajib bagi mereka sholat. Artinya kafir mereka sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Ya, tidak ada yang menghalangi mereka, ya, sedekah mereka itu diterima oleh Allah, melainkan hanya dikarenakan mereka itu kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enak kali jadi orang kafir berarti Pak. Enak Pak jadi orang kafir. Karena sholatnya tidak wajib. Sholatnya tidak wajib. Apa maksudnya? Tidak wajib tadi, ketika dia kerjakan percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia akan dihisab kelak oleh Allah di hari kiamat. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa Ramadan? Kenapa tidak zakat kalau dia adalah orang kaya? Kenapa dia tidak berhaji? Itu semua dia juga akan dihukum karena meninggalkan salat. Selain akan dihukum karena kekafirannya, dia juga akan dihukum karena meninggalkan puasa Ramadan. Dia akan juga dihukum meninggalkan zakat. Berlipat-lipat ganda hukuman mereka kelak di akhirat. Yes. Ya, mereka akan dihukum oleh Allah di akhirat dengan hukuman yang berlipat-lipat ganda selama mereka wafat dalam kekafiran tadi. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir ayat 40 sampai 43, ketika penduduk surga bertanya tentang orang-orang yang ada di neraka. Fi jannatin yatasaalun. Ya, penduduk surga kelak di surga mereka akan saling bertanya, keheranan terhadap penduduk neraka, kenapa mereka bisa diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, anil mujrimin, mereka akan bertanya tentang para pendosa yang diazab oleh Allah di neraka Allah. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu tidak melaksanakan salat. Dan ayat ini berbicara tentang orang kafir, bukan orang
Muslim yang meninggalkan salat, tapi orang kafir yang meninggalkan salat. Maka para ulama mengatakan orang kafir ya ketika mereka wafat dalam kekufuran, jangan dianggap mereka akan diazab hanya dikenakan kekufuran mereka saja. Mereka juga akan diazab karena mereka tidak salat. Ya Allah, saya sudah salat, tapi engkau tidak terima. Iya, penyebabnya karena engkau kufur. Buka dulu kuncinya. Ya, ucapkan dulu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya indahnya syariat yang mulia ini. Ketika ingin mengajak orang-orang kafir tadi untuk masuk Islam, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan bagi orang-orang kafir yang telah masuk Islam, kebaikan yang mereka lakukan di masa kekafiran mereka akan dihitung kebaikan oleh Allah ketika mereka telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi jangan satu sisi aja Pak, ditakut-takuti orang kafir tadi sehingga mereka mungkin nggak mau masuk Islam. Tapi ya, jelaskan kepada mereka ketika mereka beriman, ketika mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka ketika itu seperti bayi yang baru lahir, bahkan lebih dari itu. Artinya semua dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sebelumnya yang telah mereka lakukan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia baru saja bersyahadat, langsung datang panggilan perang, dan dia belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memenuhi panggilan perang tersebut, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wafat di medan perang tersebut, dia termasuk penduduk surga, kata Nabi. Padahal dia belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa mulianya syariat Islam yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu tentang syarat yang pertama. Maka syarat yang kedua tadi mukallaf. Ya, orang yang ketika telah sampai syarat ini kepada mereka, berarti mereka telah dibebani pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang telah berakal dan orang yang telah balik. Orang yang telah berakal, orang yang telah balik, maka tidak ada alasan bagi mereka ya untuk meninggalkan ibadah salat. Ya, tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan ibadah salat. Di sini pahamlah kita Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita salat semenjak usia 7 tahun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha bi 10. Ya, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Perintah berarti Pak, bukan hanya sekedar diajak, tapi diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian salat ketika anak kalian telah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan salat di saat usia mereka 10 tahun. Dan itu usia yang belum balik. Normalnya belum balik, walaupun ada beberapa anak yang sudah balik. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan anak kita salat di usia 7 tahun, bukan hanya sekedar praktek salat Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar praktek salat, tapi biasakan mereka salat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Maka ketika kita perintahkan mereka salat, ajarkan mereka salat di saat usia mereka 7 tahun, maka di situ juga kita mengajarkan hal yang berkaitan dengan salat tadi. Tentang syarat-syarat sah salat. Ya, diantaranya harus taharah, maka di usia itu juga sudah harus kita ajarkan bagi mereka untuk berwudu dengan benar. Ya, berwudu dengan benar.
Ya begitu pun jelaskan kepada mereka tentang adab-adab ketika sholat, dan hal yang akan kita pelajari saat ini itu seharusnya telah dipelajari dan diajarkan sejak usia 7 tahun. Namun kepada usia 7 tahun tidak perlu dengan dalil, Pak. Cukup secara secara global. Ya, kita coba secara global tentang bagaimana tata cara wuduk yang benar, lalu apa saja yang membatalkan sholat, ya apa saja yang dimakruhkan ketika sholat, bagaimana adab ketika sholat, itu sudah harus diajarkan, kata Nabi, ketika anak telah beranjak usia 7 tahun. Kenapa? Kenapa Nabi memerintahkan diajarkan di usia 7 tahun tadi, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Karena anak-anak ketika usia 7 tahun mereka sudah mulai berakal. Ya, mereka sudah mulai berakal, mereka sudah mulai memahami apa yang sedang mereka kerjakan. Maka kenapa orang gila, ya orang gila, kenapa mereka tidak wajib sholat? Karena mereka tidak punya niat. Orang gila punya niat, Pak. Ya kalau yang betul-betul gila tadi, Pak, bukan yang pura-pura gila. Orang yang betul-betul gila, ya maka orang yang betul-betul gila dalam undang-undang kita maupun dalam undang-undang syariat kita tidak akan kena hukum. Ya tidak akan terkena hukuman. Karena gila, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka orang yang gila, orang yang hilang akalnya, ya, gila, maka tidak wajib bagi mereka salat. Kenapa? Karena mereka tidak punya niat. Orang yang tidak ada niat, maka tidak ada amalan baginya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Begitupun orang yang balik, berarti orang yang belum balik tidak wajib bagi mereka salat. Belum balik. Ya. Balik Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita. Ya, kenapa Nabi tadi perintahkan di usia 10 tahun ketika mereka tetap tinggalkan sholat, mereka harus dipukul. Namun pukulan ini kata para ulama bukan pukulan mengazab, Bapak Ibu. Sebagian orang tua memukulnya dengan pukulan mengazab. Ya Pak ya, Bu, pukulan mengazab. Artinya tidak biru tangan anak itu, tidak selesai, tidak puas mukul. Kalau belum biru, belum mukul namanya. Keliru Bapak Ibu. Bahkan itu adalah pukulan yang tercela di saat Bapak Ibu memukul anak-anak, ya sampai membiru, bapak dan ibu berdosa. Berdosa. Ya, para ulama mengatakan apa? Pukulan tadi adalah pukulan takdib, pukulan yang membuat mereka jerah, pukulan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya dengan syarat apa? Ghaira mubarrih. Pukulan tadi bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas, Bapak Ibu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala melarang memukul kalau itu sifat pukulannya adalah ta'dib, memberikan pelajaran, ya bukan karena pelanggaran syariat, karena hanya ingin memberikan pendidikan kepada anak tadi, bukan karena dia mencuri. Ya kalau mencuri, berzina, jelas kalau berzina, kalau dia belum menikah, maka dalam syariat kita maka dicambuk ya 100 kali. Wala ta'khudz fihi ma'rafatun fi dinillah, kata Allah. Jangan kalian kasihan ketika memukulnya. Itu pukulan memang karena pidana. Tapi ketika ingin mendidik anak-anak, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahkan mengatakan jangan sampai ya ketiaknya terbuka. Ya artinya ya, memukul dengan sangat keras tadi ya Bapak Ibu sehingga meninggalkan bekas. Ini bukan pendidikan itu bukan pendidikan Islam. Itu biasanya balas dendam, Pak. Karena dulu mungkin orang tua dulu kayak gitu juga. Ya maka ke anak seperti itu juga. Ya maka intinya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kenapa di usia 10 tahun tadi ditegaskan sampai harus dipukul kalau itu diperlukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di situ ya syariat menginginkan kepada kita menjelaskan kepada anak-anak kita kalau mereka sudah balik lalu mereka tetap meninggalkan sholat,
ya mereka dikhawatirkan keluar daripada Islam. Mereka dikhawatirkan keluar daripada Islam. Maka di situ kita juga harus jelaskan kepada mereka apa itu balik. Apa itu balik dan kapan mereka dianggap sebagai seseorang yang telah balik. Ini banyak orang tua yang sangat peka dalam hal ini, Bapak Ibu. Artinya sangat malu dia menyampaikan ini kepada anak-anaknya, tidak peka dalam hal ini, ya sehingga tidak mau menyampaikan ini. Dampaknya bukan ringan, Bapak Ibu. Anak ketika mereka sudah balik, sudah ada tanda-tanda balik pada dia. Ya di antara tanda balik keluarnya air mani. Ya keluarnya air mani bagi laki-laki tadi. Ketika laki-laki ataupun wanita ketika mereka sudah balik, lalu mereka tidak mandi janabah, mereka tidak mandi junub, hanya mandi biasa saja, maka pada saat itu ketika mereka sudah balik, mereka sudah wajib sholat. Maka orang yang sudah balik, yang sudah wajib sholat, ketika mereka junub, kewajiban mereka adalah mandi junub, sedangkan mereka nggak mandi junub, baru tahu mandi junub usia 30 tahun. Jadi mandinya selama dia balik sampai usia 30 tahun itu ngapain aja, Pak? Maka ini kenapa Nabi tadi perintahkan itu? Bukan hanya sekedar sholatnya aja, Pak. Bukan hanya sekedar sholatnya saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan sholat tadi. Maka sudah harus kita jelaskan kepada anak kita dengan serius, apalagi di saat usia mereka akan balik tadi, Pak. Ya apalagi usia mereka pra balik tersebut. Ya kalau secara usia, kalau tidak terlihat tanda pada mereka, maka para ulama mengatakan usia 15 tahun. Kalau tidak terlihat tanda-tanda baliknya tadi, ya maka laki-laki ditandai dengan keluarnya air maninya dengan mimpi basah, ya, dan tumbuh rambut kemaluan. Itu khusus bagi laki-laki. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu berarti dia telah balik. Ya berarti dia telah balik. Ya maka Bapak Ibu jangan sungkan. Ya ketika tidak keluar mania, dia belum mimpi basah, maka lihat kemaluannya apakah telah tumbuh rambut kemaluannya. Maka kalau telah tumbuh rambut kemaluannya berarti dia telah balik. Ya dalilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada kaum muslimin pada saat itu di kota Madinah, maka Nabi perintahkan untuk membunuh semua Yahudi Bani Quraidah tersebut. Maka periksa kemaluan mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika telah tumbuh rambut kemaluan mereka, berarti mereka telah dewasa, mereka termasuk orang yang dibunuh. Ya tapi kalau belum tumbuh rambut kemaluannya, maka biarkan mereka, jangan dibunuh karena mereka masih anak-anak, belum mukallaf. Ya bagi wanita, maka balik ditandai dengan keluarnya haid. Ya keluarnya darah haid. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini harus kita perhatikan. Ya hal ini harus menjadi perhatian serius kita, karena tadi kalau mereka sudah balik lalu mereka tidak faham mereka sudah balik, ya maka mulai saat itu Pak Ibu, sholat yang telah mereka tinggalkan, mereka telah terhitung dosa besar. Ya mereka telah terhitung melakukan dosa besar, meninggalkan sholat. Misalkan dia balik tadi kapan? Kelas 1 SMP misalnya. Ya dia telah balik di kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, sudah balik. Maka mulai pada saat itu ketika dia sudah balik seperti laki-laki yang keluar air maninya tadi, maka kewajibannya adalah mandi junub. Mandi junub dengan mandi biasa sebenarnya beda niat saja Pak Ibu. Ketika mandi junub itu kan ada yang sah, ada yang sempurna. Ada yang sah, ada yang sempurna. Yang sah yaitu ketika dia mengalirkan air dari ke seluruh tubuhnya, ya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Ketika dia mandi, tapi dia niatkan di hatinya ini mandi junub, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ketika dia
Bedanya niat. Ya bedanya di niatnya. Maka ketika tidak ada niat mandi junub ini pada anak tadi, maka belum lagi terangkat hadas besarnya. Maka nanti di antara syarat sah salat harus suci dari hadas dan junub. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Ya, maka ini harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Kenapa tadi Nabi mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha bi'ashar. Itu bukan hanya sekedar praktek salat biasa saja. Tapi jelaskan kepada mereka, terutama ketika mereka sudah 10 tahun tadi menjelang mereka usia balik tadi, jelaskan kepada mereka ya bahwasanya ketika mereka sebentar lagi mereka akan balik. Ya, sebentar lagi mereka akan balik, jelaskan kepada mereka apa itu balik. Ya, dan apa tanda-tanda balik tadi. Ya, maka ketika telah terlihat tanda balik tadi dan terjadi pada mereka nggak perlu sungkan untuk bertanya kepada kita, ataupun kita tidak perlu sungkan untuk menjelaskan kepada mereka. Katakan ini berarti mereka sudah balik. Ya, berarti mereka sudah balik, maka kewajibannya pada saat itu harus langsung mandi junub. Ya, harus langsung mandi junub. Ya, maka ketika seorang anak-anak dia belum balik, azan zuhur, dan dia sholat karena telah diajarkan dari oleh orang tuanya sholat ya sejak usia 7 tahun. Lalu dia sholat menjelang usia baliknya tadi, mungkin dia balik usia 10 tahun atau 11 tahun. Ya, maka ketika dia sholat zuhur tadi, selesai sholat zuhur, ya, lalu tidur siang mimpi basah misalkan. Tidur siang mimpi basah, wajibkah dia mengulang sholatnya? Nah, ini juga hal yang harus dibahas kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seputar syarat yang kedua, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukallaf, yaitu syarat yang kedua ini ada dua, yaitu balik wa aqil. Dia sudah balik dan dia sudah berakal. Maka anak usia 7 tahun itu berarti sempurna 7 tahunnya Pak Ibu, masuk usia 8. Ya, 7 tahun sempurna 7 tahunnya memasuki usia 8. Bukan hari pertama usia 7 tahun tadi, tidak. Tapi ya sempurna 7 tahunnya, maka di situ mulai jelaskan kepada dia tentang salat, tentang kemuliaan salat, tentang bahaya meninggalkan salat. Kenapa? Karena dia sudah mumayyiz. Usia itu adalah usia mumayyiz, usia yang dimana anak-anak sudah bisa mulai mencerna. Dia sudah mulai bisa berpikir apa yang sedang mereka lakukan. Maka anak di bawah itu, ya, anak di bawah usia itu boleh kita ajarkan, boleh kalau hanya sekedar untuk membiasakan mereka Pak Ibu, tapi tidak perlu kita jelaskan secara detail tadi karena mereka nggak paham. Mereka tidak akan paham. Ya, dan mereka pun ketika di bawah usia itu melakukan ibadah tadi, melakukan salat, melakukan puasa Ramadan, ya, maka mereka tidak terhitung pahala bagi mereka karena mereka masih belum paham apa yang mereka lakukan. Mereka belum ada niat. Ya, kenapa mereka tadi puasa, kenapa mereka tadi salat, mereka belum paham. Tapi ketika telah beranjak ke usia mumayyiz, ketika anak-anak tadi ya sempurna usia 7 tahunnya, maka pada saat itu mereka sudah paham. Ya, dikasih duit, ini duit 100.000, ini duit 1.000, pilih mana? Ya, kalau masih dipilih yang 1.000 Pak, berarti Bapak belum mengajarkan tentang duit, berarti belum paham dia tentang jumlah duit. Ya, berarti belum mumayyiz. Yang mana seharusnya syariat mengajarkan anak usia seperti itu sudah harus mumayyiz, sudah bisa membedakan ini kotor, ini bersih. Ya, ketika anak, mohon maaf, disodorkan misalkan ini ya satu hal yang bersih, ini satu hal yang kotor, dia pilih yang kotor, berarti kita salah. Kenapa kita sebelum itu kita belum mengajarkan kepada mereka ya hal-hal yang seperti itu? Ya, maka kita heran Pak, orang-orang yang sudah balik tapi dia tidak paham game itu akan menghilangkan keberkahan umurnya, main game, padahal dia sudah
balik sudah akil. Kemana akalnya? Kemana akalnya di saat dia masih main game? Seharusnya dia sudah tahu ini hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, karena dia adalah seorang yang akil. Padahal itu seharusnya sudah kita ajarkan ketika anak sudah mumayyiz tadi. Main game larang, Pak. Karena tidak ada kebaikan dari game tadi, tidak dunia, tidak pula akhirat. Maka anak-anak yang di usia itu sudah kita ajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika mereka sudah paham itu, maka ketika mereka melaksanakan ibadah, mereka paham ada niatnya mereka sholat. Di hati mereka tahu ini adalah ibadah yang mereka harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, walaupun mereka belum mukallaf tadi, belum balik, tapi ketika mereka melakukan sholat, mereka telah terhitung pahala. Kebaikan yang telah mereka lakukan telah terhitung pahala bagi mereka. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yang terakhir syarat wajib sholat ini adalah tahirun min haidin wa nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Artinya wanita ini khusus bagi wanita. Selama dia tidak haid, selama dia tidak nifas, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat. Tapi ketika dia haid, maka pada saat itu terlarang bagi dia sholat. Ibadahnya dia adalah apa? Meninggalkan sholat itu sendiri. Ketika dia yakini dia harus meninggalkan sholat dalam keadaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, maka pada saat itu dia telah mendapatkan pahala. Jangan pernah berkecil hati, karena Allah yang melarangnya untuk sholat dalam keadaan tersebut. Bahkan kalau dia paksakan sholat, dia akan berdosa. Dia akan berdosa. Tapi nanti akan tinggal permasalahan bagaimana wanita haid, lalu dia haidnya ketika 1 rakaat sholat itu telah dapat waktunya, Pak. Misalkan 10 menit lah. 10 menit atau 5 menit ketika waktu sholat telah masuk, atau 2 menit ketika sholat telah masuk, baru dia haid. Apakah wajib bagi dia untuk mengqadha waktu sholat itu setelah dia selesai haid atau tidak? Dan juga yang sangat penting bagi wanita di sini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu banyak wanita yang mengakhirkan mandi junubnya padahal dia telah suci di waktu jam 3 misalkan, Pak, jam 3 sore. Di waktu jam 3 sore. Lalu banyak sekali wanita dalam masalah ini mungkin karena tidak paham tadi, udah nanti aja mandinya sekaligus mandi sore, baru sholatnya dimulai dengan sholat maghrib. Ini kesalahan besar dan fatal, karena ketika telah berhenti haidnya, maka ketika masih ada waktu sholat, dia berarti kembali ke hukum asal. Dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat tadi. Maka kalau diakhirkan tadi jam 3 masih ada waktu zuhur, berarti dia akhirkan baru dia sholat maghrib, dia telah meninggalkan 2 sholat di saat dia telah suci tadi. Allah alam, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Penting bagi kita untuk membahas hal-hal yang seperti ini sebelum kita masuk tentang tata cara sholat Nabi SAW, karena ini saling berkaitan. Benar pun sholat kita telah sempurna pun, telah berusaha kita menyempurnakan salat kita seperti salat Rasulullah SAW, tapi kita tidak paham tentang hal-hal yang seperti ini, tentang wudu tidak sempurna, lalu pembatal wudu kita tidak tahu, lalu kita salat saja, percuma salat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, la yaqbalus salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat di antara kalian apabila dia telah berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Maka dalam pembahasan salat secara umum, Pak Ibu, setelah memahami tentang syarat wajib salat, maka berikutnya adalah syarat-syarat sah salat. Apa saja syarat-syarat sah salat? Baru setelah itu masuk ke ibadah salat itu sendiri. Maka ketika telah syarat sah salat telah kita pelajari secara sempurna, artinya ada saja salah satu syarat ini tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Maka baru setelah itu dia masuk kepada ibadah sholat. Apa saja rukunnya, apa saja wajibnya, apa saja sunnahnya,
apa saja yang makruh, yang dibenci, apa saja yang akan membatalkan salatnya, ya maka itu akan menjadi pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru secara umum terakhir bagaimana secara umum salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ya, sampai salam. Wallahu alam, mungkin karena waktu kita telah habis Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.